Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyal muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah untuk akhirat, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, segala kesulitan, segala kesukaran akan dimudahkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki yang tidak dia duga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyah. Syurga yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan akan diberikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat besar ataupun nikmat kecil, nikmat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Dengan kesemua nikmat anugerah dari Allah, kita bisa beraktivitas baik untuk kebaikan dunia maupun kesenangan akhirat. Dan perlu diingat bahwa nikmat Allah sangatlah banyak, sehingga menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak? Allah telah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nahl ayat 18. Mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat, padahal nikmat yang diberikan akan dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah." Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmunya, di manakah ia amalkan, hartanya, bagaimana cara ia dapatkan dan ia infakkan, dan mengenai badannya di manakah usangnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ingatlah bahwa 4 hal di atas
akan ditanya kelak pada hari kiamat nanti, yaitu ilmu, umur, harta dan badannya. Oleh karena itu, ketika seorang sadar akan 4 nikmat tersebut, maka syukurilah dengan nilai taat dan sosial. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, nikmat umur. Semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat ajal kita, dan semakin dekat pula dengan liang kubur. Karena itu hendaklah kita menggunakan umur yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlambat dan jangan kita terpedaya karena kekuatan kita, karena kekayaan kita, dan karena akan pengaruh besar kita. Semuanya akan berakhir bila datang batas waktunya. Mari perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal kebaikannya. Dan sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang panjang umurnya akan tetapi buruk amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantaziris sabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa. Wa khudh min sihatika limaradik, wa min hayatika limautik." Apabila engkau berada di waktu sore hari, janganlah menunggu beramal sampai waktu pagi. Dan jika kamu berada di waktu pagi hari, janganlah menunda beramal sampai waktu sore hari. Gunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan kesempatan hidupmu untuk saat kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian nikmat ilmu. Di antara sekian banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan, ada satu nikmat yang melandasi datangnya nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat ilmu. Sebab dengan ilmu seseorang akan dapat memahami berbagai hal, dan karena ilmu juga seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan juga di kalangan manusia, terutama jika disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Al-Mujadil ayat 11. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an beberapa kaum, dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua dalil di atas dengan tegas menyatakan bahwa orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah di dunia dan akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Kemudian nikmat harta. Memang nikmat harta adalah yang paling dicari dan dinanti oleh kebanyakan manusia. Tapi di balik itu, harta adalah ujian terberat dari Allah kepada hambanya, yakni berupa amanah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Anfal ayat 28. Ujian atau cobaan harta adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Dan keadaan seperti ini sudah lama diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram.
Akan datang kepada manusia suatu masa ketika itu seseorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ujian ataupun cobaan lainnya adalah sifat kikir, pelit, yang kadang datang menghampiri kita di saat memiliki harta yang berlimpah. Seseorang yang menahan hartanya dan tidak mengeluarkannya, walaupun untuk kebutuhan diri sendiri atau untuk istrinya, anaknya dan kerabatnya. Allah Subhanahu wa taala mencela yang demikian dalam firman-Nya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Al-Lail ayat 7 sampai 10. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya nanti di hari kiamat. Ali Imran ayat 180. Dan nanti di akhirat Allah akan jadikan harta-harta mereka tersebut dikalungkan di leher-leher mereka. Kalung yang mereka bawa menjadi azab untuk mereka di neraka, baik harta tersebut banyak maupun sedikit. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ad-dunya halaluhu hisab. Dunia atau harta itu jika halal maka akan dihisab, ditanya oleh Allah dari mana didapatkan dan kemana dikeluarkan. Maka ada sebuah riwayat hadis yang memberikan informasi bahwa orang kaya masuk surga belakangan 500 tahun di dunia daripada orang yang miskin, disebabkan banyak dan lamanya hisab harta yang dihadapinya di akhirat nanti. Ad-dunya haramuhu iqab. Harta itu jika haram sudah pasti akan diazab. Maka daripada itu wahai saudaraku, perhatikanlah akan hartamu. Dari mana Anda mendapatkannya, dengan cara apa Anda menggapainya, serta kemana keluarnya harta tersebut. Semua adalah amanah. Semua akan ditanya. Semua akan kita tinggalkan ketika meninggal di dunia. Yang ikut menemani kita sampai akhirat adalah amal soleh, amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, merahmati kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Astagfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat ainun binadhar wa uzunun bi khabar
أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون